Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Ahadi. Ya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi pengorganisasian di dalam manajemen. Fungsi kedua yang dilakukan oleh suatu organisasi setelah melakukan perencanaan adalah melakukan pengorganisasian. Pokok pembahasan pada video ini dibatasi pada keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, berdasarkan pada batalan tersebut, bisa dikatakan bahwa pengorganisasian itu merupakan alat untuk memadukan atau mensinkronisasi semua kegiatan yang beraspek personel, finansial, material, dan tata cara di dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, kita mulai untuk memahami terlebih dahulu apa itu pengorganisasian dan struktur organisasi. Nah, kata organisasi itu mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama adalah sebagai suatu proses pengorganisasian. Ini adalah suatu cara di mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan kepada para anggotanya. Yang kedua adalah menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional. Nah, dengan demikian pengorganisasian ini dapat dipandang sebagai wadah kerja sama sekelompok orang ini yang bersifat statis. Kedua bisa dikatakan sebagai proses kerjasama dan bagaimana tata kerja staf mencapai suatu tujuan, ini bersifat dinamis, dan juga sebagai alat pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun manfaat yang dapat diambil dari proses pengorganisasian itu adalah dapat diketahui yang pertama adalah pembagian tugas untuk perorangan dan kelompok. Yang kedua bisa diketahui hubungan organisatoris antara orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut melalui kegiatan yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga adalah adanya pendelegasian wewenang. Dan yang keempat, adanya pemanfaatan staf dan fasilitas fisik. Nah, selanjutnya bisa dikatakan bahwa pengorganisasian atau organizing itu adalah merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang ada, dan juga dengan lingkungan. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai pengertian pengorganisasian. Istilah pengorganisasian itu mempunyai bermacam-macam pengertian. Istilah tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk melihat cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan sumber daya yang paling efektif. Kemudian yang kedua adalah bagaimana organisasi itu mengelompokkan kegiatan-kegiatannya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara fungsi-fungsi, jabatan-jabatan, tugas-tugas dari para karyawan. Dan yang keempat adalah cara para manajer membagi lebih lanjut tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan. Nah, proses pengorganisasian itu dapat ditunjukkan dengan 3 langkah prosedur sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Artinya di sini kita harus tahu step-step atau langkah-langkah pekerjaan apa yang harus kita lakukan sampai mencapai tujuan. Kemudian yang kedua adalah pembagian
beban pekerjaan, ya, menjadi satu kegiatan yang secara logika dapat dilaksanakan oleh satu orang. Nah, ini berkaitan dengan beban kerja yang bisa dipikul oleh seseorang. Kemudian yang ketiga adalah pengadaan dan pengembangan, ya, mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi satu kesatuan yang terpadu dan harmonis. Ya, artinya ya, bahwa bagian-bagian yang sudah kita buat, ya, ini harus bisa saling berkoordinasi, ya, antara satu bagian dengan bagian yang lain. Oke, sekarang kita bahas mengenai apa itu struktur organisasi. Struktur organisasi atau desain organisasi ini dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal di mana organisasi tersebut dikelola. Nah, struktur organisasi itu mengandung unsur-unsur yang pertama adalah spesialisasi kerja. Nah, artinya bahwa di dalam struktur itu harus jelas, ya, pekerjaan apa yang harus dilakukan pada setiap bagian. Kemudian unsur yang kedua adalah standarisasi. Artinya di sini ya bahwa pekerjaan tersebut yaitu harus punya standar yang pasti. Kemudian yang ketiga adalah mengandung unsur koordinasi. Artinya pada bagian-bagian yang ada di dalam struktur itu harus bisa saling berhubungan. Kemudian yang keempat adalah sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan. Ya, artinya di sini ya mana ya keputusan yang diambil pihak pusat, ya, dan mana yang bisa didelegasikan ya pada bagian yang ada. Kemudian unsur yang kelima adalah besaran atau ukuran satuan kerja. Nah, di dalam struktur organisasi ya ini juga akan lihat ya besaran ya ukuran dari satuan kerja di dalam organisasi tersebut. Nah, adapun ya faktor-faktor yang menentukan ya perancangan struktur organisasi adalah yang pertama adalah strategi ya, organisasi untuk mencapai tujuannya. Ya. Semakin simpel ya strategi organisasinya ya strukturnya juga bisa dibuat secara simpel. Kemudian teknologi yang digunakan ya, semakin suatu organisasi menggunakan teknologi yang semakin baik ya ini struktur organisasi juga akan bisa semakin ringkas ya. Kemudian anggota atau orang-orang yang terlibat di dalam organisasi. Nah, bila ya anggotanya ini sedikit, ya mungkin suatu organisasi bisa dibuat secara ringkas. Tetapi semakin banyak ya orang yang terlibat di dalam organisasi, ya, seringkali ya suatu perusahaan atau suatu organisasi ini akan membuat struktur yang lebih kompleks. Kemudian yang keempat adalah ukuran organisasi. Nah, ini juga ya semakin besar ukuran organisasi, ya, ini juga strukturnya juga biasanya akan dibuat secara lebih kompleks, ya, supaya strukturnya bisa lengkap. Tetapi kalau ukuran organisasinya kecil, ya, itu sebaiknya struktur ini dibuat secara ringkas. Nah, selanjutnya berdasarkan struktur organisasi tersebut ya nantinya akan dibuat dalam suatu bagan ya, organisasi di mana ya dengan menggunakan bagan organisasi ya ini manajer ya bisa menggambarkan ya bagan organisasi ya untuk menunjukkan ya struktur ya dari organisasi bahwa bagan organisasi itu akan memperlihatkan ya susunan fungsi-fungsi ya departemen-departemen atau posisi-posisi organisasi ya dan menunjukkan bagaimana hubungan di antara bagian-bagian tersebut. Nah, satuan-satuan organisasi yang terpisah ini biasanya digambarkan dalam kotak.
dalam satu kotak-kotak. Nah, kemudian hubungan ya antara kotak-kotak tersebut itu biasanya dihubungkan dengan satu garis ya, menunjukkan rantai perintah atau jalur komunikasi secara formal. Nah, bagian organisasi ini akan menggambarkan ya mengenai yang pertama adalah pembagian kerja. Kemudian yang kedua adalah rantai perintah ya antara manajer dan bawahan. Kemudian yang ketiga adalah tipe pekerjaan. Yang keempat ya pengelompokan ya segmen-segmen pekerjaan. Nah, yang kelima ya bagian organisasi ini juga akan menggambarkan tingkatan manajemen. Nah, menurut Henry Hodge ya, ini mengungkapkan ya, ada 4 bentuk ya bagian organisasi. Yang pertama adalah bentuk piramid, yang kedua bentuk vertikal, yang ketiga adalah bentuk horizontal, dan yang keempat adalah bentuk lingkaran. Nah, seperti apa ya bentuk-bentuk bagian organisasi tersebut ya, ini bisa saya contohkan seperti ini. Nah, ini untuk bentuk piramid ya, dia di puncak yaitu kecil, dia semakin ke bawah dia semakin besar. Dan kalau yang bentuk vertikal ya, itu dia akan tersusun dari atas ke bawah. Kemudian kalau bentuk horizontal ya, itu tersusun dari kiri ke kanan. Sedangkan bentuk lingkaran ya, itu pusat ya, itu ada di tengah ya, kemudian semakin ke pinggir ya, itu akan semakin banyak ya bagian yang bisa dimasukkan. Nah, di dalam membuat struktur organisasi ini perlu memperhatikan ya dua aspek. Ya. Di sini ada aspek utama di dalam proses penyusunan struktur organisasi ya. Yang pertama adalah aspek departementalisasi. Nah, yang kedua adalah aspek pembagian kerja. Nah, departementalisasi ya, ini adalah pengelompokan kegiatan kerja ya, agar kegiatan-kegiatan yang sejenis ya dan saling berhubungan ini dapat dikerjakan secara bersama. Kemudian yang kedua adalah pembagian kerja. Nah, ini adalah pemerincian ya tugas pekerjaan ya agar setiap individu ya dalam organisasi ini bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang terbatas. Yang kedua aspek tersebut ya ini merupakan dasar dalam proses pengorganisasian ya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Oke, kita bahas yang pertama adalah departementalisasi. Ya, seperti telah dijelaskan sebelumnya ya bahwa departementalisasi itu adalah pengelompokan ya kegiatan kerja agar kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan secara bersama. Bentuk ya, departementalisasi itu bisa berdasarkan fungsi ya, misalkan departemen pemasaran, departemen keuangan, dan departemen produksi, atau juga bisa berdasarkan produk ya, atau jasa. Misalkan kalau perusahaan tersebut ya memproduksi banyak produk ya, bisa dibuat suatu departemen, misalkan departemen mesin cuci ya, departemen produk TV ya, dan departemen produk radio dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ya bentuk departementalisasi ini bisa berdasarkan wilayah ya, ada DIY, Jateng, Jabar dan sebagainya. Atau bisa juga ya bentuk departementalisasi ini berdasarkan pada pelanggan ya, pada pedagang eceran ya, pemerintah dan sebagainya. Atau bisa juga berdasarkan proses ya, atau peralatan. Jadi contohnya departemen pembungkusan, departemen pemotongan dan sebagainya. Bisa juga ya bentuk departementalisasi ini berdasarkan waktu. Ya, ada shift pagi, shift sore, dan shift malam atau shift 1, shift 2 dan shift 3. Atau juga bisa dalam bentuk pelayanan, ya, pelayanan kelas bisnis, eksekutif,
kelas ekonomi, dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk dari departementalisasi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mengenai pembagian kerja. Saya jelaskan lagi bahwa pembagian kerja itu adalah pemerincian ya tugas pekerjaan agar setiap individu ya dalam organisasi ini bertanggung jawab ya untuk melaksanakan kegiatan yang terbatas. Nah, sekelompok dua atau lebih ya orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada yang dilakukan secara perseorangan. Ya, inilah yang disebut sebagai konsep sinergi. Ya, di sini bahwa tiang dasar ya pengorganisasian adalah prinsip pembagian kerja atau division of labor yang memungkinkan sinergi ini terjadi. Nah, kemudian apa sih yang disebut sebagai sinergi tersebut? Nah, sinergi ini adalah saling mengisi ya, dan melengkapi ya, perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian. Nah, konsep bersinergi ini diantaranya adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah berorientasi pada hasil yang positif. Kedua, ya, perspektif beragam ya, mengganti atau melengkapi paradigma. Yang ketiga, ya, saling bekerja sama dan bertujuan sama serta adanya kesepakatan. Yang keempat, ya, sangat efektif diusahakan dan merupakan suatu proses. Ya, itu adalah konsep dari sinergi. Oke, demikian tadi ya video saya mengenai fungsi pengorganisasian di dalam manajemen. Ya, saksikan terus ya video saya berikutnya yang membahas mengenai manajemen dan juga video-video pembelajaran saya lainnya. Ya, semoga bermanfaat ya, dan dapat menambah wawasan saudara. Ya, sekian dari saya dan saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.